Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sylvia Putri Ningtyas, Cynthia Naulan, dan Nikmatus Selama akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2, yaitu yang pertama adalah cabang filsafat menurut beberapa tokoh, yang kedua cabang pokok filsafat, yang ketiga metode filsafat, yang keempat hubungan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah cabang filsafat menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada H. de Vos menggolongkan filsafat dalam 9 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada metafisika, yang kedua logika, yang ketiga ajaran tentang ilmu pengetahuan, yang keempat filsafat alam, yang kelima filsafat kebudayaan, yang keenam filsafat sejarah, yang ketujuh etika, yang kedelapan estetika, dan yang kesembilan adalah antropologi. Yang kedua adalah Profesor Albert Castle membagi masalah-masalah filsafat menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, masalah teologis, yang kedua, masalah metafisika, yang ketiga, masalah epistemologi, yang keempat, masalah etika, yang kelima, masalah politik, dan yang keenam adalah masalah sejarah. Yang ketiga ada Dr. Richard H. Popkin dan Dr. Avrom Asrol dalam Filosofi Made Simple membagi pembahasan filsafat ke dalam 7 bagian atau section 1. Section yang pertama adalah etika, yang kedua filsafat politik, yang ketiga metafisika, yang keempat filsafat agama, yang kelima teori pengetahuan, yang keenam logika, yang ketujuh contemporary philosophy. Yang selanjutnya ada Dr. M.J. Langerfeld menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu kesatuan yang terdiri atas 3 lingkungan masalah. Yang pertama, lingkungan masalah keadaan, yang kedua, lingkungan masalah pengetahuan, yang ketiga, lingkungan masalah nilai. Selanjutnya ada Louis O. Katzoff menyebutkan bahwa cabang filsafat adalah logika, metodologi, metafisika, epistemologi, filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat antropologi, filsafat sosiologi, etika, estetika, dan filsafat agama. Yang selanjutnya adalah Deliang-ji membagi filsafat sistematis menjadi 7, yaitu metafisika, epistemologi, metodologi, logika, estetika, etika, dan sejarah filsafat. Yang berikutnya ada Insinyur Puja Wiyatna membagi filsafat itu menjadi ontologi, teorika, antropologi, metafisika, etika, logika, dan estetika. Yang selanjutnya ada Plato membedakan lapangan filsafat ke dalam 3 cabang, yaitu dialektika, fisika, dan etika. Yang selanjutnya ada Harry Hammersma membagi cabang filsafat menjadi 4, yaitu filsafat tentang pengetahuan, antara lain epistemologi, logika, kritik, ilmu-ilmu. Yang kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyataan yang terdiri dari metafisika umum dan metafisika khusus. Yang ketiga, ada filsafat tindakan-tindakan. Yang keempat, ada sejarah filsafat. Selanjutnya ada Aristoteles merumuskan pembagian filsafat ke dalam 4 cabang, yaitu A. Logika, B. Filsafat teoritis, C. Filsafat praktis, D. Filsafat putika atau kesenian. Bab pembahasan yang kedua adalah cabang pokok filsafat. Cabang pokok filsafat yang pertama ada ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos yang artinya ada,
keberadaan, dan logos yang artinya ilmu atau studi tentang. Menurut Clauberg, ontologi adalah studi tentang yang ada sejauh ada atau teori yang mengenai ada yang berada. Studi ini berlaku untuk semua entitas, termasuk Allah dan semua ciptaan, dan mendasari teologi maupun fisika. Studi ini mencakup prinsip-prinsip dan atribut-atribut yang ada, maupun juga analisis sebab, tatanan, relasi, kebenaran, dan kesempurnaan. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan kajian kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran barat sudah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Filosof-filosof barat tertua yang terkenal di antaranya ialah orang-orang Yunani seperti Thales, Anaximandros, Anaximenes, dan Demokritus, Plato. Objek telaah ontologi adalah yang ada atau being. Studi tentang yang ada pada dataran studi filsafat umumnya dilakukan oleh filsafat metafisika. Istilah ontologi banyak digunakan ketika kita membahas yang ada atau being. Beberapa istilah penting yang terkait dengan ontologi adalah yang ada atau being, kenyataan atau realitas atau reality, eksistensi, esensi, substansi, perubahan, tunggal, dan jamak. Ontologi sangat penting untuk dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan bermanfaat bagi studi ilmu-ilmu empiris seperti antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Cabang yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah objek kajian yang menarik karena di sini ada dasar-dasar pengetahuan maupun teori pengetahuan manusia permula. Secara etimologis, istilah epistemologis merupakan gabungan kata dalam bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos berarti pengetahuan sistematik atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengenai pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi juga disebut sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge atau nazriyatul ma'rifah. Webster Street New International Dictionary mengartikan epistemologi sebagai the study of method dan ground of knowledge, especially with reference to its limits and validity, atau studi tentang metode dan dasar pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan batas-batas tingkat kebenaran. Paul Edwards dalam The Encyclopedia of Philosophy menjelaskan bahwa epistemologi adalah the theory of knowledge atau teori pengetahuan. Epistemologi juga disebut sebagai logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Logika yang dimaksud di sini adalah logika mayor dan logika minor. Logika mayor mempelajari tentang pengetahuan kebenaran dan kepastian yang sama dengan lingkup epistemologi. Sedangkan logika minor mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalil seperti silogisme. Gerakan epistemologi di Yunani dipimpin oleh kelompok sofis, yaitu orang yang secara sadar mempermasalahkan segala sesuatu. Oleh karena itu, epistemologi juga dikaitkan bahkan disamakan dengan suatu disiplin yang disebut kritika, yaitu pengetahuan sistematik mengenai kriteria dan patokan untuk menentukan pengetahuan yang benar dan yang tidak benar. Yang ketiga ada cabang aksiologi. Aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang memiliki kedudukan sangat penting karena akan menentukan ke arah mana ilmu pengetahuan itu ditunjukkan, apa akibat yang akan ditimbulkan, bagaimana seharusnya, dan sebagainya. Aksiologi adalah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos berarti ilmu.
Aksiologi disebut juga dengan teori nilai. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan menurut Richard Bandler, suatu nilai adalah sebuah pengalaman yang memberikan kepuasan batin dan memiliki nilai manfaat pada kehidupan. Jadi, aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Jika epistemologi bertujuan untuk mendapatkan kebenaran secara teoritis rasional, maka aksiologi lebih menekankan pada masalah kebaikan dan estetika terkait erat dengan masalah keindahan. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi, objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Karena ilmu dalam konteks filsafat tidak bebas nilai. Artinya, pada tahap-tahap tertentu, ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya, justru menimbulkan bencana. Yang berikutnya adalah metode filsafat. Metode filsafat ada beberapa, yaitu yang pertama, metode kritis, metode intuitis, metode skolastik, metode matematis, metode empiris, metode transendental, metode dialektis, metode fenomenologi, metode neopositivistik, dan metode analitik bahasa. Bab yang terakhir adalah hubungan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Ilmu filsafat dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Dikatakan terkait karena ketiganya tidak dapat bergerak dan berkembang apabila tidak ada tiga alat dan tenaga utama yang berada di dalam diri manusia. Tiga alat dan tenaga utama manusia adalah akal pikir, rasa, dan keyakinan. Sehingga dengan ketiga hal tersebut, manusia dapat mencapai kebahagiaan bagi dirinya. Ilmu dan filsafat dapat bergerak dan berkembang berkat akal pikiran manusia. Juga agama dapat bergerak dan berkembang berkat adanya keyakinan. Akan tetapi, ketika alat dan tenaga utama tersebut tidak dapat berhubungan dengan ilmu, filsafat, dan agama, apabila tidak didorong dan dijalankan oleh kemauan manusia yang merupakan tenaga tersendiri yang terdapat dalam diri manusia, dikatakan reflektif karena ilmu, filsafat, dan agama baru dapat dirasakan atau diketahui faedahnya atau manfaatnya dalam kehidupan manusia apabila ketiga merefleksi dalam diri manusia. Ilmu mendasarkan pada akal pikir lewat pengalaman dan indera, dan filsafat berdasarkan pada otoritas akal murni secara bebas dalam penyelidikan terhadap kenyataan dan pengalaman, terutama dikaitkan dengan kehidupan manusia. Sedangkan agama mendasarkan pada otoritas wahyu. Harap dibedakan agama yang berasal dari pertumbuhan dan perkembangan filsafat yang mendasarkan pada konsep-konsep tentang kehidupan dunia, terutama konsep-konsep tentang moral. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.